Dua nama itu Giovanni Van Bronckhorst dan John Herdman, dan akhirnya jatuh ke John Herdman. John Herdman akan menerima gaji 40.000 US dollar per bulan atau sekitar 667 juta rupiah ya per bulan, dan semua menaruh harapan terhadap John Herdman. Ini era baru untuk kepelatihan. Semoga yang terbaik yang akan diperlihatkan oleh John Herdman. Ada FIFA Series di bulan Maret, berlanjut ke Asian Cup, tapi LFF di bulan Juli. Sebelumnya juga di bulan Juni ada FIFA Matchday, dan berlanjut ke FIFA Matchday lagi di antara September, Oktober, dan November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya PSSI resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia, dan John Herdman menerima gaji kurang lebih 667 juta per bulan. Nah, jadi John Herdman ini akan dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan juga 2 tahun. Jadi kali ini kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Bung Ropan. Coba kita saksikan bersama apa kata Bung Ropan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja. Akhirnya penantian, rasa penasaran dari penggemar sepak bola Indonesia untuk mendengar kabar baik. Kapan penunjukan pelatih kepala tim nasional? Walaupun semua sudah pasti mendengar, karena dalam beberapa bulan terakhir nama yang satu ini sudah mencuat. Bahkan saya sudah seringkali di dalam konten video saya mengungkapkan bahwa bukan lagi 100% tapi 1000% PSSI akan menunjuk sang pelatih kelahiran Inggris ini berusia 50 tahun untuk menjadi pelatih bagi Giant Inches dan kawan-kawan. Dan hari ini tepatnya 15.30 tadi ya, bagaimana PSSI dalam siaran resmi mereka sudah menetapkan ya, mengumumkan John Herdman menjadi pelatih kepala tim nasional Indonesia dengan durasi kontrak 2 tahun ke depan, diperpanjang menjadi 2030. Jika dievaluasi pada 2027 semua berjalan dengan baik, maka ada perpanjangan di sana untuk 2 tahun ke depan, jadi 2+2. Jadi teman-teman sudah resmi ya bahwa John Herdman menjadi pelatih Indonesia menggantikan Patrick Kluivert yang dipecat ya pada tahun yang lalu oleh PSSI. Dan di era kepengurusan Ketua Umum Erick Thohir, ini pelatih ketiga ya, karena sebelumnya ada STY ketika Erick Thohir ya, Pak Erick itu menggantikan Iwan Bule, meneruskan dengan STY, dan STY kemudian diberhentikan pada 6 Januari tahun lalu. Masuklah Patrick Kluivert, dan Patrick Kluivert setelah gagal membawa Indonesia lolos paling tidak ke putaran kelima untuk berharap ke Piala Dunia, kemudian dia dipecat, diberhentikan. Muncullah nama John Herdman. Sebelumnya ada 2 nama dari 5 nama kandidat yang diseleksi oleh PSSI. 2 nama itu Giovanni Van Bronckhorst dan John Herdman, dan akhirnya jatuh ke John Herdman. John Herdman akan menerima gaji 40.000 US dollar per bulan atau sekitar 667 juta rupiah ya per bulan, dan semua menaruh harapan terhadap John Herdman. Ini era baru untuk kepelatihan. Semoga yang terbaik yang akan diperlihatkan oleh John Herdman. Ada FIFA Series di bulan Maret, berlanjut ke Asian Cup, tapi LFF di bulan Juli. Sebelumnya juga di bulan Juni ada FIFA Matchday, dan berlanjut ke FIFA Matchday lagi di antara September, Oktober, dan November. Nantinya pada awal 2027, Januari dan Februari, Indonesia ikut di Piala Asia, karena kita langsung lolos, tidak melalui kualifikasi. Dengan modal ketika kita lolos ke putaran ketiga pra Piala Dunia, itu sudah menjadi garansi ya, jaminan buat timnas kita untuk bisa ikut Piala Asia. Di sanalah John Herdman akan dievaluasi setelah berakhir Piala Asia. Jika tentunya tim nasional tampil bagus, pasti akan diperpanjang. Tapi sebelum ke sana tentunya John Herdman akan punya tantangan ya di FIFA Series sampai di beberapa FIFA Matchday ya yang saya bilang tadi, di Juni, kemudian di September, Oktober, November, dan Asian Cup.
Ya, kalau juara di Asian Cup ini bagus. Untuk pertama kali kita juara dan pasti sudah ada rasa percaya diri ya. Ketika banyak pemain-pemain abroad kita semua datang bermain di klub-klub Indonesia di Liga Super, itu suatu hal yang sangat baik. John Herman bisa mengumpulkan mereka, Tom Haye, Eliano Reinders, mungkin ada Jordi, siapa tahu akan menyusul Joe Pelupesi, dan kans kita untuk meraih gelar juara di Asian Cup itu terbuka. John Herman ini ada satu-satunya pelatih yang meloloskan tim nasional Kanada ya, baik di putri maupun di putra ke Piala Dunia. Mungkin pelatih pertama yang meloloskan sebuah negara itu di dua yang berbeda, kejuaraan dunia untuk putri dan kejuaraan dunia untuk putra. Terakhir di 2022 di Qatar dengan Kanada lolos setelah menunggu selama 36 tahun. Nah, untuk putri kita tahu bersama John Herman mempersembahkan medali perunggu 2 kali back to back ya, di Olimpiade London 2012 dan di Olimpiade Rio de Janeiro pada 2016. Kita akan menantikan teman-teman, dukungan tentunya kita berikan kepada John Herman, biarlah dia akan memilih dan membawa kapal kita ini sebagai seorang nakoda untuk bisa berlayar jauh ya, mendapatkan prestasi demi prestasi di 2026. Selamat bekerja buat John Herman, selamat berjuang untuk John Herman bagi tim Garuda kita. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.